Perkenalkan, nama saya Yesika Borusilalahi dengan NIM 210306138 dari Prodi Peternakan kelas PTNC Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video praktikum biokimia kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme air. Jadi, pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai alat kompensasi. Jadi, alat kompensasi ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah sistem dapur darah, yang kedua adalah sistem respirasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem ekskresi melalui ginjal. Jadi yang pertama adalah sistem dapur darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran antara asam lemah dan juga basa konjugasinya ataupun sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat ini digunakan untuk mengatur pH darah. Karena darah ini mengandung sistem dapar garam bikarbonat dan juga asam bikarbonat. Jadi untuk mempertahankan pH darah supaya dia tetap normal, diperlukanlah adanya perbandingan antara kadar garam bikarbonat dibanding kadar asam bikarbonat sebanyak 20:1. Yang kedua adalah sistem respirasi. Jadi proses respirasi ini terjadi pada saat tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air. Sistem respirasi ini meliputi yang pertama pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi di dalam alveoli paru-paru. Yang kedua adalah transportasi oksigen atau O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga adalah transportasi karbon dioksida atau CO2 yang terjadi dari jaringan ke alveoli. Jadi proses respirasi ini ditentukan oleh proses difusi udara dan juga tekanan parsial udara gas dari udara pernapasan. Transportasi oksigen atau O2 yang terjadi di dalam darah biasanya berbentuk yang pertama adalah gas larut dalam plasma dalam jumlah yang sedikit, dan yang kedua adalah oksigen yang terikat dengan hemoglobin atau Hb atau yang biasa disebut juga dengan HbO2. Sedangkan pada transportasi karbon dioksida atau CO2 yang terjadi di dalam darah biasanya berbentuk yang pertama adalah garam yang larut dalam plasma, ini jumlahnya biasanya sedikit. Yang kedua adalah asam bikarbonat yang larut dalam plasma dalam jumlah yang sedikit juga. Yang ketiga adalah ikatan karbaminot yang dengan protein dalam darah termasuk Hb. Ini jumlahnya sekitar 20%. Yang terakhir adalah garam bikarbonat dengan jumlah 70%. Yang ketiga adalah sistem ekskresi melalui ginjal. Jadi ekskresi ini berfungsi untuk mengatur kadar garam bikarbonat yang terdapat di dalam darah dengan cara yang pertama adalah memobilisasi ion H positif di tubulus proksimat dengan reabsorpsi Na positif. Yang kedua adalah dengan mensekresikan ion H positif dan di dalam tubulus distal yang ditukarkan dengan Na positif. Yang ketiga adalah membentuk amonia atau NH4 positif yang kemudian di dalam tubulus distal yang kemudian akan menggantikan Na positif yang telah digunakan pada proses yang kedua tadi. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme air. Jadi air ini pertama-tama akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan menuju ke saluran pencernaan. Lalu dari saluran pencernaan maka akan masuk ke dalam pembuluh kapiler ke dalam darah yang selanjutnya akan dialirkan ke seluruh tubuh.
Selanjutnya air ini akan masuk ke dalam jantung dan membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu akan masuk ke dalam paru-paru, dan di dalam paru-paru ini maka air akan mengalami pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya maka akan masuk ke dalam organ hati, yang nantinya air ini akan membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Proses terakhir, maka air akan masuk menuju ginjal. Di dalam ginjal ini maka akan terjadi proses penyaringan zat sisa-sisa dan akan dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sumber air pada tubuh ternak. Jadi pertama-tama sumber air yang ada pada tubuh ternak itu terdapat di dalam air minum. Air minum ini biasanya berasal dari air bersih yang sudah bersuhu ruangan dan sudah terbebas dari zat-zat atau campuran-campuran bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua adalah air yang berasal dari kandungan pakan. Biasanya air dalam kandungan pakan ini terdapat pada rumput. Yang ketiga adalah air metabolik. Jadi air metabolik ini adalah hasil dari oksidasi makanan dan juga sintesis molekul-molekul kompleks yang ada di dalam tubuh. Yang selanjutnya atau yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung air metabolik. Jadi di sini saya akan contohnya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, berapa jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kalori energi metabolik. Jadi pertama-tama di sini kita akan membuat tabel jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kalori energi metabolik. Jadi di sini isi tabelnya yang pertama adalah zat-zat makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Lalu ada air metabolik hasil oksidasi, juga rata-rata kalori, ada juga air metabolik per 100 kalori energi metabolis. Jadi untuk zat makanan karbohidrat, dia memiliki air metabolik hasil oksidasi sebanyak 60 gram dengan rata-rata kalori 400, dan juga air metabolik per 100 kalori energi metaboliknya itu 15. Sedangkan untuk protein itu mengandung air metabolik hasil oksidasi sebanyak 42 gram dengan rata-rata kalori 400, dan air metabolik per 100 kalori energi metabolisnya itu 10,5. Sedangkan untuk lemak itu mengandung air hasil oksidasi itu sebesar 100 gram dengan rata-rata kalori 900 kalori dengan air metabolik per 100 kilokalori sebanyak 11,1. Lalu kita akan menghitung air metabolik dari 100 gram ransum. Jadi pertama-tama kita hitung dulu proteinnya. Dari protein, jadi 10 gram protein akan dikali 4 dan menghasilkan 40 kalori. Untuk lemaknya 20 gram lemak dikali dengan 9, maka hasilnya adalah 180 kalori. Dan untuk karbohidrat 55 gram karbohidrat dikali dengan 4, maka hasilnya 220 kalori. Kemudian dari protein, lemak, dan karbohidrat ini akan dijumlahkan dan hasilnya adalah 440 kalori. Kemudian kita akan mencari air metabolik dari masing-masing zat makanan ini. Yang pertama adalah air metabolik dari protein. Jadi kita akan mengalihkan 40 dikali 0,15 kalori dan hasilnya adalah 4,2 gram air metabolik. Kemudian 180 kalori dikali dengan 0,111 kalori dan hasilnya adalah 19,8 gram air metabolik untuk lemak. Dan untuk karbohidratnya 220 dikali 0,15 kalori, hasilnya adalah 33 gram air metabolik. Jadi totalnya adalah 57 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram.
Selanjutnya, bila energi dalam langsung 100 kalori energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah, jadi di sini kita untuk protein kita mengalihkan 40 kalori dikali dengan 10,5, dapatlah hasilnya 420. Selanjutnya untuk lemak 180 dikali 11,1, hasilnya 1998. Dan untuk karbohidrat 220 dikali 15, hasilnya adalah 3300. Kemudian ketiganya ini akan ditotal dan dapatlah hasil 5718 gram air metabolik. Selanjutnya jumlah air ini akan dibagi dengan total air metabolik yang sudah kita hitung tadi di atas, yaitu 440. Jadi 5718 dibagi 440, hasilnya 12,9 gram. Jadi 12,9 gram dalam 100 kilokalori atau 13 gram air metaboliknya untuk 100 kalori energi metabolisme. Yang terakhir atau yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi ekskresi dan juga kebutuhan air. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air itu ada 3. Yang pertama adalah hilangnya air lewat kulit, umumnya terjadi pada mamalia. Jadi pada saat udara atau temperatur lingkungan panas atau kita melakukan aktivitas fisik yang berat atau yang banyak, pada umumnya kita akan menghasilkan keringat. Keringat ini adalah jumlah air yang hilang dari tubuh kita. Jadi semakin banyak aktivitas fisik atau semakin tinggi temperatur lingkungan tempat kita, maka air yang keluar dari dalam tubuh melalui keringat di kulit juga akan semakin meningkat. Yang kedua adalah hilangnya air melalui ginjal dalam bentuk urin. Jadi seperti kita tahu, air ini akan masuk ke dalam ginjal. Di dalam ginjal ini maka air ini akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Ini karena pertama adanya pakan yang mengandung protein dan juga mineral yang tinggi. Biasanya ini membuat kita mengeluarkan urin lebih banyak. Selain itu, hasil dari metabolisme protein itu biasanya dalam bentuk urea, Jadi urea ini merupakan racun di saluran kencing kita, sehingga dibutuhkanlah air untuk dapat melarutkannya. Selanjutnya adalah hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Dan yang terakhir adalah saluran pencernaan. Jadi untuk saluran pencernaan ini contohnya pakan-pakan yang mengandung serat tinggi pada umumnya itu memiliki kadar air juga yang lebih besar. Itulah contohnya seperti kita lihat ada pada hewan sapi, biasanya kotorannya lebih basah daripada kotoran kambing. Sekian penjelasan praktikum biokimia saya pada kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.